bela rakyat dan pertiwi, prajurit sejati. Ini prajuritnya ini. Caru mundur pantrang mulang, bila tang gemilang, esa hilang gua terbilang, dalam semangat juang. Siliwangi kami bersaksi di lindungan ilahi. Itu doa kami, semoga abadi. Spirit harimau yang Kang Ajat sampaikan, semoga abadi dalam diri. Dan tahukah Anda, itulah persembahan Wanadri untuk Siliwangi. Karena yang membuat lagunya aku, Wanadri W041. Itu Panglima saat itu, Pak Muzani Syukur, membuat sayembara kepada seniman di Jawa Barat. Sayembara untuk membuat himne Siliwangi, karena marsnya kan sudah punya. Di osol-osol dan di adu-adu itu ya. Tapi himne belum punya, jadi disayembarakan. Saya nggak ikut. Lalu Kolonel Azrai waktu itu, teman-temannya Pak Sudrajat itu datang kepada saya. Kang, katanya, bagaimana ini? Kenapa? Teman-teman seniman kita, ini kejadian, nih, hati-hati. Waktu diperlombakan himne Siliwangi, beberapa dari mereka datang pada kami. Lamun lagu saya diterima, Satyo honorna. Lamun teu diterima, kudu tetap honorna, sebab saya geus digawe can. Bagaimana komentar Akang? Itu Pak Azra itu sampai menangis tuh di rumah saya di Cigadung. Kenapa? Sudah sedemikian jauh Siliwangi dari hati rakyat seniman Jawa Barat, dan hati seniman itu mewakili. Jadi sampai kudu dibayar. Saya kasundut tuh. Saya bilang, izinkan saya untuk ambil ransel pakai badge Wanadri. Aku akan telusuri jejak Siliwangi pada waktu hijrah ke Jawa Tengah, ke Jogja. Dalam sejarah itu luar biasa, tanpa perbekalan, tanpa logistik, satu divisi berpindah dan logistiknya disediakan oleh masyarakat yang dilalui. Itu luar biasa Pak Sudrajat, kan kita tahu sendiri. Disitulah kemudian lahir catatan itu. Saya sampaikan, ini persembahan dari kami, rakyat Jawa Barat. Saya mengatasnamakan saja, saya bilang, Kang Eka. Jadi setelah begitu mengatasnamakan baiknya. Saya tidak mau diperlombakan. Kalau tidak disetujui, lupakan saja. Kalau setujui, silahkan, ini persembahan. Dan jangan lupa itu persembahan Wanadri. Jadi Wanadri tidak bisa dihapus dalam sejarah Siliwangi sejak saat itu. Sepanjang himne Siliwangi dinyanyikan, itulah roh Wanadri menyertai roh rakyat kan kita kan. Itu jadi ini by accident, kelihatannya seolah-olah kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Kang Marjo, nggak ada yang kebetulan. Jadi ini, nah saya terima kasih Anda sampaikan salam hormat kami kepada Pak Panglima gitu kan, dan perhatiannya kepada kami terasa lah, dan jiwa Wanadri ada bersama dengan Anda semua gitu kan, dengan bapak-bapak. Di Wanadri itu ada respect kepada diri sendiri, selalu diulang-ulang pelatih kita, respect to others, kepada teman-teman sesama manusia, sama pohon banget, dan respect kepada lingkungan. Bukan lingkungan pohon ini aja, peraturan, undang-undang lampu merah, nggak ada polisi juga malu kalau kita melanggarnya. Itu. Jadi kalau Anda nggak masuk Wanadri, saya nggak tahu Anda jadi apa. Terpercaya mana? Sok kali dia 40 tahun yang 40 tahun. Simpel sekali. Jadi pasti. Nah, satu hal lagi, sekarang ada tren. Kenapa? Hebatnya ini reuni ini nggak boleh berlalu begitu aja jadi sekedar nostalgia. Nostalgia itu vitamin yang baik sebetulnya. Tapi ada yang lebih hebat dari pertemuan silaturahmi ini. Anda bukan silaturahmi bersama teman-teman aja. Kang, dengerin nih, penting. Belum tentu gua masih hidup besok ini. Belum kita bilang, hikmahnya itu bukan dari silaturahmi sekarang aja, tapi Anda sedang bersilaturahmi dengan 44 tahun yang lalu, sedang berkunjung kepada masa lalu. Kita menyebut itu back azimut, bukan back to azimut. Kalau back to azimut tuh balik lagi ke zaman bahwa ingin hidup seperti cara dulu. Habislah kita harus maju ke depan. Anda selalu bilang itu, kita maju ke depan. Dalam rapat itu Anda galak sekali tuh. Saya juga nggak mau kalah galak. Dia jenderal pantas galak, Wanadri lebih galak deh kurang saya. Orang biasa ditampil dengan buah baturan. Jadi Anda sedang mengunjungi 40 back azimut, sedang melihat berorientasi kita menyimpang atau enggak. Dalam kita berjalan ke depan ini, dalam perjalanan di lapangan, kita orang lapangan,
kita merasa ke utara, padahal sedang drifting. Sedikit-sedikit penyimpang, kita nggak sampai ke tujuan. Benar doa itu, tapi kita sedang tersesat. Mungkin sampai di satu puncak yang bukan puncak yang kita rencanakan. Syukur-syukur kalau itu masih bagus. Tapi kalau masuk jurang, banyak kejadian hanya karena nggak mau berhenti sebentar, menengok ke belakang, disebutnya back azimuth, melihat kembali sejarah masa lalu. Hargailah sejarah, Anda bilang jas merah, kata Bung Karno, lihat sejenak, bukan kembali. Dan tidak usah, dia gini ngalah teori. Kalau kita menyimpang, kita berhenti sebentar, back azimuth, kita koreksi, nggak usah 90 derajat sini. Kalau perlu menyimpang, secara efektif, efisien, memotong arah, menentukan kembali. Nah, Anda sekarang sedang back azimuth kepada 44 tahun yang lalu. Dan konon katanya, kemarin saya minta bekal kepada guru saya harus bicara apa kepada teman-teman itu. Memang saya mau nyanyi nanti, dan saya bawa gitar gitu kan, catatan-catatan saya ditulis dalam lagu, termasuk himne Siliwangi kan. Dan jangan, don't be underestimate terhadap lagu. National anthem itu membuat kita mempunyai identitas. Don't cry for me Argentina, sentimental sekali. Tapi pilotnya berani berperang sampai mati melawan pilot Inggris yang mahir hanya karena lagu saja. Nah, jadi kembali kepada guru saya tadi mengatakan, sampaikan kepada teman-teman tapak rimbamu itu, Iwan katanya gitu kan, bahwa Anda berkunjung ke masa lalu. Dan tahukah, kalau semua peristiwa yang sudah terjadi, bahkan perihnya tempelengan itu menjadi hal yang baik kalau sudah terjadi, sudah lewat. Tahun berapa gitu kan, Bung Karno dengan sangat indah di pembukaan Asia Afrika itu berpidato. Sebelum pidatonya membaca puisi yang di waktu itu kan orang Amerika kan pasang mata tuh, Asia Afrika sedang berkumpul. Yang Bung Karno katakan, kira-kira lah bahasanya itu adalah, malam itu katanya seorang, saya lupa namanya siapa, berkuda dari Boston. Ada beberapa orang, mungkin orang itu Anda, setidaknya bagi saya, orang itu adalah siswa-siswa tapak rimba saat ini. Some people come into our lives and quickly go. Ada beberapa orang yang hadir dalam kehidupan kita dan tiba-tiba mereka menghilang, pergi. Some people make the skies more beautiful to gaze upon. Ada beberapa orang yang tiba-tiba membuat kita melihat langit menjadi lebih indah dari biasanya. Karena kita ketemu dengan beberapa orang itu. Kita tidak mungkin menghindari pertemuan itu. They stay in our life for a while. Dia hadir di dalam kehidupan kita hanya untuk sementara. Roni Nurzaman sudah mati. Nana Jumhana Auno pass away. Hadir hanya sementara. Tapi dia hadir dalam kehidupan kita, meninggalkan jejak-jejak di dalam hati kita, meninggalkan tapak-tapak di dalam hati kita. And we are never. Siapapun mungkin itu, Teddy Zira, Kapten Dani, mungkin mereka. Tapi tahukah Anda di mana rahasianya? Bukan dari mereka itu, dari kerendahan hati kita untuk mau menerima dan merasa berterima kasih bahwa mereka hadir di dalam hidup kita. Tidak bisa kita hapus. Oke, saudara-saudara, izinkan saya sekarang pakai gitar menyampaikan beberapa lagu sebelum nanti teman-teman kita melanjutkannya. Harap sabar mendengarkannya ya. Sorry, itu aja. Kata-kata bahwa lama sebagai penempuh rimba perkasa, tapi bagi kolot orangnya jadi eranya nih, tidak seperkasa dulu tuh. Jadi kumargi kata-kata ini lagu pandu sebenarnya Kang, sudah ada dari zaman tentara-tentara bapak-bapak kita dulu kan. Dengarlah sayup suara gitar yang memecah malam, gitu kan, ada tuh. Tapi di puncak Burangrang pada waktu saya jadi siswa,
pelatih kita Teddy Sira, Kang Dani Erbangga, hujan lebat seperti tadi itu, kita hampir hipotermia, lahirlah kata-kata lagu itu. Dah apa bongan pemain band kan sebelum masuk Wanadi. Sebentar. Di tengah-tengah rimba, Wanadi, penembur rimba dan pendaki gunung. Jauhnya dari kampung menurut kata hati, guna bakti pada Ibu Pertiwi. Jadi selalu itu yang kita lagu-lagu masa kecil kita tuh Cekang Sudarja tadi berkesan. Karena itulah jauhnya dari kampung menurut kata hati, guna bakti pada Ibu Pertiwi. Dan pengembaraan kita di profesi kita masing-masing. Pengembaraan itu bukan hanya naik gunung aja. Pengembaraan meneliti hidup kita detik demi detik di tempat kita masing-masing, itulah pengembaraan menurut terminologi Wanadi. Di puncak-puncak gunung, di dalam awan dan kabut, api unggun berkobar menyala. Wanadi bergembira di dalam alam terbuka, sebagai pendaki gunung sejati. Perkasana diganti dewe kurang. Tadi pendaki gunung perkasa gitu kan. Sekarang sejati sajalah gitu. Kalau sejati itu berani berhenti dan berani mundur pada waktu dia tahu bahwa dia harus mundur. Itu yang terjadi kemarin tuh. Aduh, terkuat Ri, abah mah adewnya bisa gagal, biar aku di sini nunggu. Akhirnya saya begitu. Tadinya saya mengira Everest itu begitu gampang. Saya bilang, aku mau ke Everest. Barang di Gorak set, ketinggian kira-kira 6.000 di atasnya, menjelang Everest itu, lutut tuh nggak bisa lagi. Aku salah latihan. Harusnya latihan di ketinggian, saya latihan di darat aja terus karena nggak punya waktu. Dia asa kuat, di sana lemas, jadi di sana nyanyi karena 16 Mei ulang tahun Wanadi. Jadi sama Adri saya mengucapkan kembali janji Wanadi di sana Kang. Tapi minta izin ke Adri, saya ganti kata-kata lagunya ya apa itu? Yaitu perkasa jadi sejati saja. Di tengah-tengah rimba, di bawah langit biru, api unggun berkobar menyala. Wanadi bergembira di dalam alam terbuka, sebagai pendaki gunung sejati. Wanadi, sok kabeh penempuh rimba dan pendaki gunung. Jauhnya dari kampung menurut kata hati, guna bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, nostalgia. Wanadi, penempuh rimba dan pendaki gunung. Jauhnya dari kampung menurut kata hati, guna bakti pada Ibu Pertiwi. Jadi, satu lagi ini persembahan untuk Aunok. Tadi sore saya coba di sini, saya nyanyikan Tekuat Anggesnya ningali wajahnya Kang Amo. Mungkin inget Kak Unok. Lagu ini ditulis tahun 64. Semuanya di gunung. tujuanku. Ku
dingin, hening dan sepi. Hidup angin berbisik, hai kelana tabahkan hatimu. Tuhan selalu besertamu. Oh, berjuang penuh tekad demi nusa dan bangsa. Dingin, hening dan sepi. Hidup angin berbisik, hai kelana tabahkan hatimu. Tuhan selalu besertamu. Dan juga saudara kami yang dalam kegelapan, tabahkanlah dan teguhkan imannya. Tabahkan hatimu, Tuhan selalu dekatmu. Sinar terang akan datang bagi orang yang taat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi lagu SAR kita tuh, jadi lagu Tapak Rimba sebetulnya itu. Dan disitulah tercatat kata-kata Kang Remi yang pernah saya lupakan. Tabah pada permulaan. Jangan hanya tabah pada permulaan, jangan hanya tabah sampai pertengahan, tapi tabah sampai akhir. Itu menjadi semboyan bagi kita. Detik-detik jadi sedih tapi lagu naik kan bayangin. Nanti mentari sama himne Siliwangi. Nah ini khusus karena yang nyanyikannya, yang membuat lagunya dengan seluruh jiwa dari Wanadi ini saya persembahkan atas nama Siliwangi kepada Pak Sidi. Nanti nggak boleh fals kalau lagu ini. Terbukti baktimu, pahlawan negara, bahkan darahmu telah tumpah iribaan bumi. Seluruh rakyat jadi saksi ikhlasnya baktimu, rela korban jiwa raga untuk nusa bangsa. Siliwangi kami bersaksi, di lindungan ilahi rakyat jadi saksi. Semoga itu rakyat yang menyanyi, Wanadi yang menyanyi, sekarang Siliwanginya yang menyanyi. Jejak langkahmu terpatri dalam sanubari, bela rakyat dan pertiwi, prajurit sejati. Jatuh mundur pantang ulang bila takdir
terbilang, dua terbilang dalam semangat juang. Sekarang Siliwangi yang teriak. Siliwangi, kami berjanji. Anda berjanji. Apa marah jiwaku, rakyat jadi saksi. Persembahan dari Wanadi. Jadi maklum aja kalau Wanadi dapat sekretariat dari Kodam, itu nggak boleh pernah sampai diusir dari tempat itu. Wah, itu sama dengan perangkat Kodam itu, Mas. Jadi kita ini jangan dianggap orang lain. Ini masih juga perangkat Kodam. Kita diberi kesempatan untuk menempatinya. Sudah tradisi dari Panglima yang berdahulu sejak dari zaman Pak Witono. Tiba-tiba Panglima yang masih muda ini nanti direbut, wah nggak ngerti himne Siliwangi nih. Bisaannya abahnya. Maksudnya supaya kita tetap dapat sekretariat kita, Mas. Itu ada sejarahnya, bukannya kita nggak mampu beli sekretariatnya. Tapi kita nggak mau lepas dari Siliwangi itu. Pentingnya aja. Boleh juga ya, siapa hebat ya. Saya pisahan. Sebelum detik hidup lah nih, terakhir ya, dua lagu aja. Karena masih teman-teman yang lain juga harus dapat kesempatan. Gunung-gunung dan lembah telah mengajar kita tentang keindahan hidup di alam terbuka, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Membuat kita berkumpul dan berjuang. Saya bahas kembali lah, menyegarkan kembali. Gunung-gunung dan lembah telah mengajar kita. Gunung-gunung dan lembah itu akan mengajar kita kalau kita ada di sana. Kalau kita membayangkan dari sini aja gunung dan lembah mengajar kita, mungkin kita hanya tahu aja tentang kehebatan ajarannya, tapi kita tidak pernah memiliki jiwa itu. Karena itu kita harus ada di sana. Gunung-gunung dan lembah telah mengajar kita tentang keindahan hidup di alam terbuka. Apa itu keindahan hidup di alam terbuka? Ingat-ingat kata-kata Pak Sudrajat malam ini. Wanadi itu adalah miniatur dari Indonesia. Kita pernah kedinginan di puncak-puncak itu. Waktu kita mengalami lah. Lihat kiri kanan, ayah kita di Sira, yang jabat Cina, jabat Kristen, nggak tahu agamanya apa, kita nggak tahu tuh. Dari Sira, agamanya orang tanya. Sebelah sini lihat ayah Batak, itu pasti HKBP. Belah itu ayah si Usai, pasti orang Sunda. Ada orang Jawa, ada orang Batak, itu kedinginan semua. Kena hujan, keindahan hidup dalam terbuka itu beberapa indah, tiris no ayam. Kalau mungkin bisa hipotermia. Kita orang Lamongan tahu hipotermia kan, kalau kedinginan, temperatur badan tubuh nggak bisa naik lagi, kita tidur. Banyak teman kita mati karena hipotermia. Sahabatnya Iwan, Mirwan, anggota Wanadi Kehormatan, meninggal di puncak Gunung Sunda karena hipotermia. Jadi kita tahu benar. Nah, waktu kehujanan itu pelatih, saya suka metafora, apa namanya, melebih-lebihkan. Satu orang pelatih, saya berdiri, kamu kedinginan gitu, kamu orang mana? Orang Sunda, kamu. Mana yang menitiris gitu, sah? Dia tanya saudara, kamu kenapa kedinginan? Aku Batak, bang, katanya gitu kan, dingin banget gitu. Kamu agamamu apa? Ditanya agama, ditanya. Iya, dingin, tanya agama gitu. Waduh, Katolik kamu tanya. Tahu kamu pelatih itu ngomong apa? Kau makannya Katolikmu itu. Biar aku makan Islamku. Itu Wanadi itu. Tapi nasi ini kita makan sama-sama. Supaya kita bisa survive, membaktikan diri kita untuk tanah air besok turun dari gunung. Jadi miniatur Indonesia tuh Pancasila gampang diomongkannya, tapi oleh kita terasa bahwa kita sering kali saya mengalami turun dari Gunung Sinabung sama Kang Suparka, kakaknya Kang Remi. Lama Yosun kedinginan, tersesat, kelaparan. Sini kau, kenapa kau lemas begitu? Makan dulu ini. Makanlah kita, cecelebukannya. Makan sampai habis. Udah kita makan, terus buat kita pulang. Baru 10 langkah baru sadar saya sama Kang Parka. Saya nengok ke belakang, orang itu sedang membereskan piring,
Dan kami tahu besoknya bahwa mereka nggak punya makan lagi untuk hari itu. Orang Kristen, orang miskin, pendidikannya mungkin nggak ada, tapi rela memberikan dan kita bisa ada hadir di sini karena mereka. Itu bagi kita. Kita nggak bisa membeda-bedakan orang berdasarkan pangkat, jabatan, atau pendidikan. Respect kepada ciptaan Tuhan. Saya tulis di gunung itu. Bunga putih, bunga kecil yang bahkan namamu aku tak tahu. Di gunung-gunung itu ada bunga-bunga kecil yang bahkan namanya kita nggak tahu, saking tidak terperhatikan. Bunga putih, bunga kecil yang bahkan bintang pun hormat padamu. Di puncak yang tinggi itu, bintang itu dekat, kita mengalami. Saya tanya pada bintang itu, tang, mana itu hormat-hormatnya. Bintang itu nggak ulang, jutaan bintang, miliaran bintang, nggak ulang ningali bunga putih, bunga ungu dengan penuh kehormatan. Dia nggak ada bunyi, dia menghormat. Saya tanya kepada bintang itu, kenapa kau begitu hormat kepada pohon, bunga kecil yang mungkin hidupnya hanya 1 minggu lalu mati? Kita seminggu di puncak itu mati. Kenapa kamu begitu hormat? Bagaimana aku tidak hormat? Iwan Wanardi W041 katanya. Kamu pelatih nggak ngerti soal itu kan? Bagaimana tidak hormat? Pohon itu nggak bisa pergi kemana-mana. Bunga itu tidak ada orang yang melihat. Tapi coba kau perhatikan, dia periksa amanah yang jatuh kepada dirinya sebagai pohon bunga yang tidak bisa pergi kemana-mana. Dia pancarkan itu dengan penuh dignity. Dia pancarkan putih seputih-putihnya. Dia pancarkan harum-harumnya. Lalu mati. Aku bintang yang miliaran tahun umurnya dan terletak tinggi di atas, malu melihat kerelaan dan keikhlasan dia terhadap takdir. Itu cerita Eka. Si kembang teh ngajar ke bintang. Jadi waktu saya tanya kepada bunga itu malam itu, nggak coba. Burung camar terbang melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bui, lalu hilang jatuh di lautan. Oh bahagia tiada terperi, indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Vina Panduwinata keprok itu jam nih malah. Sawan goya tuh atau tengah. Vina Panduwinata eta teh abah teh nulis laguna teh. Wanadi teh abah nu ngaramana, tapi yang membuat lagunya Aryono Boyojati namanya. Dia ahli biologi laut gitu kan, nulis lagu. Saya nggak punya liriknya Kang. Bikinin lirik pan gampangnya, gampang sih melatih Jayagiri teh. Hodo lah kakak jadi melatih Jayagiri gitu kan. Iya tentang laut, jadi saya pergi ke laut tuh kan, ke Rigla waktu itu atau ke pantai gitu kan. Saya lihat 2 minggu di pinggir laut gitu kan, lahir liriknya. Tapi tiba-tiba setelah jenuh itu, aduh kita nggak boleh ada kahayang, misalnya nama kamaya kahayang atau saya tadi kena, tak pacicing, iya berutan. Udah seminggu itu burung camar di sana nggak saya perhatikan. Jadi ditulis burung camar, aja ada burung camar. Terbang melayang tetep leman bersahutan di balik awan aja saya membawa angan-anganku jauh meniti bui, lalu hilang jatuh di lautan. Bui ada, lautannya ada. Oh bahagia, memang aku bahagia, aku nanti bisa bawa gitar gitu kan, menjadi insinyur, wah gaya lah gitu, babaturan uon itu kan, orang gaya bilang bahagia aja. Wah ujung Kang Eka nih anggota kita mau ketua DPRD temannya nanti gaya pisan orang, gaya luar pisan. Waduh bahagia abah teh, oh bahagia tiada terperi, indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona.
sini mau pulang dia baca. Bayangkan udah 2 minggu di sana ada burung camar, saya nggak lihat. Setelah saya melihat burung camar, di sana ada perahu, aku nggak lihat. Jadi perahu itu 2 minggu udah ada di sana. Saya tulis lagi. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk. Perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. Jadi bayangan saya, kita bahagia malam ini bisa ngumpul, ketemu, mendapat speech yang begitu dahsyat dari Pak Sudrajat. Itu kayak karunia besar, bahagia kita. Tapi nelayan itu 3 hari 3 malam nggak punya makanan. Saya ingat Ernest Hemingway, novelnya yang sangat hebat kali berdunia, The Old Man and the Sea. Old Man on the Sea atau and the Sea, saya lupa. Oke lah, pokoknya orang tua nelayan di lautan. Ironi kehidupan dia bilang itu. Kesimpulan dalam bahasa saya, nelayan berhari-hari nangkap ikan seperti nelayan kita. Ikannya dengan mahal disajikan di restoran-restoran, harganya ratusan ribu. Nelayannya nggak punya makan. Itu ironi kita. Jadi saya tulis, dan Vina Panduwinata menyanyikan dengan penuh gembira, sehingga saat ini saya bisa menyampaikan ironinya. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk. Perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. 3 malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Tiba-tiba ku sadari, aku burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar. Nah gitu lah burung camar teh Pak Sudrajat. Kang Eka, jadi Anda menjadi ketua DPRD benar pisan cicing di tempat itu ya, karena kita bisa bersentuhan dengan masyarakat kecil, terasa bisa kurang. Jadi kita sedang bergembira, walaupun banyak kesusahan, orang mah senang kan? Bisa Agus Wanadri, bisa bawa Ujang Abah, saya tengah dapetin gitar gitu. Oh, mahal-mahal gitu. Padahal ribuan jutaan orang di sini bisa sekolah-sekolah aja kan? Itulah Indonesia kita. Kita punya tanggung jawab. Kita nggak bisa biar tenang-tenang aja. Dan kita masih punya waktu untuk memberikan diri kita sesuai dengan kompetensi kita. Tengayang kabeh melak tangkal gitunya. Dan atau Kang Omainya kita melak tangkal sehingga Kang Eka terpisah para lain tanggalnya. Karena bukan keahliannya, kita masuk yang jadi melak kabeh. Bikin ke petani bere duit sehingga di karumbikan sesuai dengan keahliannya. Tapi yang penting kita mempunyai kepedulian. Pesan dari burung camar itu disampaikan oleh ayah saya, almarhum Pak Iwan, katanya, itu masyarakat kecil di sekitar kamu itu, kamu bisa sekolah walaupun tidak mewah gitu kan, itu tidak sedih karena mereka nggak punya makan. Bangsa orang mah biasa terboga dahar, mereka mah bisa puasa. Yang sedih bagi mereka adalah kita yang punya kesempatan jadi jenderal, sekolah begitu hebat, jadi apa? Buru-buru ingat kemarin, nah itu yang sedih. Nanti itu ya, asal kau ingat, ingatanmu itu akan terekspresikan sesuai dengan kompetensi pada saat dimana kamu punya kesempatan. Tapi ingat, itu betul ayat kami terhadap kita Wanadi. Itu Kang, jadi saya suka cerita tentang burung camar ini di mana-mana gitu kan. Asal ingat, memberi makan 200 juta nggak mungkin gitu. Tapi memberikan diri kita untuk kepentingan memikirkan mereka, bisa hebat kita ini. Sesuai dengan kedudukan kita masing-masing, masih Anda sebagai perwira bisa berbuat banyak bagi mereka. Sebagai perwira nggak perlu sebagai orang lain. Kesempatannya itu nanti Anda sudah pensiun kan tidak sebentar lagi. Lalu kita mati juga. Itu Kang, ini yang pesan dari itu. Karena itu saya ingin tutup dengan detik hidup, karena dia menjelang. Saya tersayang susurian kan meninggalin di rapat-rapat ketemu orang-orang hebat-hebat itu, ningali kurang. Ini orang hebat berbuat banyak, aku iri kepada mereka. Kenapa aku tidak berbuat sebanyak itu? Tapi Kang Remi mengingatkan sedikit yang bisa kita lakukan memang. Tapi itu semua aku baktikan bagi tanah airku. Itu jangan ukur dari besar kecil, tapi dari niat pendidikannya.
detik-detik berlalu dalam hidup ini. Perlahan tapi pasti menuju mati. Kerap datang rasa takut menyusul di hati. Takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Kerap datang rasa takut menyusul di hati. Takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Tuhan, kemana kami setelah ini? Adakah Engkau dengar doaku ini? Saya pamit saudara-saudara, beri hadiah kepada saya. Kita nyanyikan aja sambil duduk, bergumam aja lah. Hadiahi saya. Wanadri, wanadri, hatiku padamu. Wanadri, wanadri, baktiku bagimu. Jasamu abadi. Wanadri, wanadri, hatiku padamu. Wanadri, wanadri, baktiku bagimu. Jasamu abadi. Wanadi tidak bisa kita hapus dalam sejarah hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan hidup kita seperti yang dikatakan oleh pelatih kita, hidup penuh isi, penuh arti, penuh bakti pada Tuhan, tanah air, dan kemanusiaan. Wanadi! Hatur nuhun Abah Iwan, luar biasa sekali, masih semangat ya. Wanadi, saya juga pengen. Luar biasa. Tadi mendengar baik azimut, saya hari ini 2 kali mendengar kata baik azimut. Tadi pagi kebetulan bapak-bapak saya bertemu dengan Pak Aat Suratin di salah satu acara di sekolah anak saya, dan luar biasa memang hari ini saya percaya tidak ada suatu hal yang terjadi kebetulan begitu saja, pasti ada makna di balik itu. Luar biasa. Terima kasih untuk Abah Iwan, luar biasa Abah. Saya senang bisa ada di sini sama seperti Bapak dan Ibu Tapak Rimba, terutama yang sedang memperingati ulang tahunnya yang ke-44.